Halo teman-teman semua, jumpa lagi ya di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman semua, sesuai prediksi admin yang kemarin untuk MotoGP Spanyol di seri 2025, yang akan mendominasi adalah Marc Marquez, Alex Marquez, dan Pecco Bagnaia teman-teman ya. Di antara tiga nama itu. Dan ternyata di sini ada satu nama yang tidak disangka ya, yaitu dari kubu Yamaha, dari Fabio Quartararo teman-teman ya. Dan prediksi admin kemarin ternyata terbukti untuk sprint race, di mana sprint race kemarin yang di posisi pertama adalah Marc Marquez, yang kedua Alex Marquez, dan yang ketiga Pecco Bagnaia. Oke teman-teman, untuk sprint race kemarin mungkin nggak akan admin banyak bahas ya. Paling di sini admin ingin membahas tentang race-nya, karena mungkin teman-teman sudah banyak tahu, banyak berita tentang sprint race kemarin. Oke, langsung saja teman-teman ya. Pertama yang ingin aku bahas di sini adalah Marc Marquez. Di mana untuk race utama Marc Marquez crash di lap ketiga. Waktu memperebutkan posisi ketiga berduel dengan Pecco dan sempat senggolan juga dengan Pecco Bagnaia. Dan akhirnya Marc Marquez crash waktu mengejar Fabio Quartararo ya. Marc Marquez di sini terlalu terburu-buru, langsung tampil agresif di awal-awal lap, sedangkan temperatur ban Marc Marquez belum sempurna teman-teman ya. Itu yang penyebab Marc Marquez crash atau ban Marc Marquez slip. Dan setelah Marc Marquez crash, Marc Marquez melanjutkan lomba walaupun dengan sedikit kerusakan pada motornya dan berhasil finish di posisi 12. Dan Marc Marquez waktu sprint race bisa podium pertama teman-teman ya. Itu fakta tentang Marc Marquez. Dan perlu teman-teman ingat, walaupun Marc Marquez crash di sini, tetapi kalau untuk catatan waktu base lap-nya ternyata Marc Marquez bisa lebih cepat dari Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Karena Marc Marquez sendiri mencatatkan waktu putaran tercepatnya untuk race utama yaitu sekitar 1,38439 detik. Itu menjadi catatan waktu tercepat kedua waktu race. Catatan waktu tercepat pertama itu dipegang Fabio Quartararo dengan catatan waktu 1 menit 38,353 detik. Dan yang ketiga Pecco Bagnaia dengan 1 menit 38,591 detik. Dan yang keempat baru Alex Marquez teman-teman ya, dengan 1 menit 39,331 detik. Cuman di sini kan Alex Marquez dia konsisten. Yang selanjutnya yang ingin aku bahas adalah Alex Marquez yang menjadi pemenang untuk race utama atau podium 1 untuk race utama di MotoGP Spanyol. Dan kemenangan atau posisi kedua di sprint race-nya. Dan untuk saat ini Alex Marquez memuncaki klasemen sementara perolehan podium dengan 140 poin, mengungguli kakaknya Marc Marquez dengan jumlah poin 139, beda atau selisih 1 poin ya. Dan disusul dengan Francesco Bagnaia dengan 120 poin. Pada awal lomba sebenarnya Alex Marquez juga melakukan kesalahan teman-teman ya. Dia mau memaksa overtake kakaknya sendiri, tetapi dia melebar. Dan ternyata kemenangan Alex Marquez ini adalah kemenangan pertama dia di kelas primer sejak bergabung di tahun 2020. Dan ada satu fakta menarik lagi teman-teman ya. Ternyata ini sedikit tentang sprint race saya teman-teman ya, untuk Alex Marquez. Ternyata Alex Marquez kemarin mendapatkan denda sekitar 2.000 euro waktu kualifikasi teman-teman ya. Kenapa? Karena begini, ketika kualifikasi lampu merah masih menyala, Alex Marquez sudah keluar ke lintasan. Sedangkan jelas-jelas di situ lampu merahnya masih menyala. Mungkin Alex Marquez tidak melihat mungkin ya teman-teman ya. Tetapi dengan kejadian itu Alex Marquez dikenakan denda 2.000 euro
atau sekitar 38 juta. Dan yang di sini yang uniknya ternyata Alex Marquez membayar denda tersebut hanya dengan bonus podium di sprint race, teman-teman. Masih lebih banyak bonus dari sprint race untuk membayar denda cuma 2000 euro. Asal teman-teman tahu aja ya ini. Ini sekedar info aja, kalau untuk bonus sprint race kemarin di sprint race MotoGP Spanyol itu untuk juara pertama di sprint race itu bonusnya sekitar 25.000 euro. Untuk posisi kedua itu bonusnya sekitar 15.000 euro. Dan untuk posisi ketiga itu bonusnya 10.000 euro. Jadi Alex Marquez kemarin mendapatkan 15.000 euro ketika menang sprint race posisi kedua, teman-teman ya. Dan cuma dipotong 2.000 euro juga masih banyak, teman-teman ya. Itu sedikit fakta tentang Alex Marquez, teman-teman ya. Terus yang ketiga yang ingin aku bahas di sini adalah Pecco Bagnaia yang mencatatkan waktu best lap atau untuk best lap di race-nya terbaik. Catatan waktu terbaiknya 1 menit 38.591 detik, teman-teman ya. Dan dia bisa podium ketiga. Pertanyaannya, ketika dia mulai duel dengan Marc Marquez di awal lomba, dia bisa fight dengan Marc Marquez. Tetapi Pecco Bagnaia kelihatan kesulitan di awal lomba hingga di akhir lomba ketika dia di overtake oleh Alex Marquez dan ditinggal jauh dari Alex Marquez dan Fabio Quartararo, teman-teman ya. Sebenarnya ada apa sih dengan Pecco Bagnaia? Kelihatan juga kemarin di sprint race Pecco Bagnaia seperti biasa cuman sebagai penonton antara Alex Marquez dan Marc Marquez di depan dia, teman-teman ya. Sebenarnya ada apa kayak gitu dengan Pecco? Apakah mental Pecco belum 100% pulih? Atau mungkin Pecco punya kendala atau kesulitan di motornya, teman-teman ya. Tetapi untuk race utama yang berlangsung tadi, Pecco berujar bahwa dia mengalami kesulitan di bagian depan atau ban depan, teman-teman ya. Itu penyebab kenapa Pecco kesulitan mengejar Fabio Quartararo. Cuman di sini ada yang aneh. Sedangkan Fabio Quartararo yang notabene memakai motor M1 itu bisa dilewati dengan mudah oleh Alex Marquez. Dan dia mempunyai catatan waktu atau best lap-nya masih lebih baik Pecco daripada Alex. Pertanyaannya di sini, apakah Pecco sekarang mulai main aman? Apakah Pecco sekarang tidak mau mengambil resiko? Yang penting dapat poin apa gimana? Gimana nih menurut teman-teman? Barangkali teman-teman punya pendapat, silahkan curhat di kolom komentar ya. Dan untuk pembahasan Pecco paling sedikit dulu. Dan nanti pembahasan yang lebih panjangnya akan di video terpisah. Dan untuk yang terakhir, admin ingin membahas tentang Fabio Quartararo. Apa aja sih fakta tentang Fabio Quartararo di MotoGP Spanyol ini? Pertama, Fabio Quartararo mencatatkan best lap terbaiknya di 1 menit 38.353 detik, teman-teman ya. Dan podium Quartararo ini adalah podium penantian Quartararo selama 580 hari. Atau tepatnya terakhir menang di MotoGP India 23 September 2023 yang finish ketiga, teman-teman ya. Dan Fabio Quartararo sendiri juga berujar bahwa ini waktu yang sangat lama untuk menantikannya kembali. Dan terima kasih buat tim Yamaha. Itu penggalan kata-kata dari Fabio Quartararo, teman-teman ya. Dan satu lagi, di MotoGP atau race MotoGP Spanyol ini, Fabio Quartararo dinobatkan sebagai best rider atau rider terbaik, di mana di tengah-tengah dominasi motor-motor dari pabrikan Ducati, ada satu pabrikan atau satu tim dari Jepang yang bisa mengalahkan atau menggerecoki dominasi dari tim-tim Ducati, teman-teman ya. Makanya di MotoGP Spanyol ini atau khususnya di race utama, Fabio Quartararo dinobatkan sebagai best rider. Selain itu juga Fabio Quartararo juga bisa meraih pole position pertamanya di musim 2025. Oke, teman-teman.
paling cukup sekian video-video pendek dari aku ya. Dan di akhir video ini akan aku tampilkan perolehan poin setelah race MotoGP Spanyol, teman-teman ya. Dan mungkin nanti kedepannya akan aku bikinin video juga apa komentar-komentar para pembalap setelah balapan. Dan fakta-fakta apa yang, atau fakta terbaru apa yang ada setelah balapan MotoGP Spanyol ini, teman-teman ya. Dan seperti biasa, teman-teman ya, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan jika teman-teman tidak suka, silahkan di skip aja. Dan jika teman-teman punya komentar, kritik, dan saran, silahkan coret-coret di komentar. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Dadah.